Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pembuktian formasi 3 back Pioli, catatkan 2 clean sheet beruntun. AC Milan mencatatkan kemenangan penting pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 dengan skor tipis 1-0 atas Tottenham Hotspur di San Siro. Brahim Diaz menjadi satu-satunya pencetak gol di laga ini. Golnya di menit ke-7 membantu Milan lebih tenang menyongsong leg kedua yang akan digelar di awal bulan Maret nanti di kandang Tottenham Hotspur. Kemenangan ini menyisakan sejumlah catatan positif bagi Milan. Hal yang paling mencolok tentu saja penggunaan formasi 3 back racikan Stefano Pioli yang sejauh ini ternyata mulai berjalan baik meski belum optimal. Di samping itu, formasi 3 back Milan telah memberikan rasa aman di pertahanan. 2 clean sheet beruntun berhasil dicatatkan Simon Kjaer dan kawan-kawan. Malick Thiaw jadi sorotan utama di pertandingan ini. Kemenangan Milan atas Tottenham dihiasi penampilan solid dari Thiaw yang berposisi sebagai bek tengah, dipasangkan dalam formasi 3 back, tepatnya di posisi bek paling kiri. Thiaw menjelma sebagai tembok Milan. Ia sulit sekali dilewati oleh para pemain Tottenham Hotspur. Kesuksesannya menang duel mencapai 100%, kesuksesan tackle-nya di angka 57% dan kemenangan duel daratnya di angka 67%. Thiaw kembali menuai pujian dari para pendukung Milan. Pemain berusia 21 tahun ini sebelumnya juga menjadi pemain terbaik saat Milan mengalahkan Torino 1-0. Sejauh ini Thiaw baru bermain 10 kali di seluruh ajang bersama Milan. Sudah saatnya bagi Pioli untuk memberikan menit bermain reguler kepada Thiaw. Stefano Pioli tidak peduli kritik yang datang soal penggunaan formasi 3 back. Kali ini dirinya percaya diri membuat Milan bermain dengan formasi 3-4-2-1. Penggunaan formasi 3 back ini sudah dipakai dalam 3 pertandingan terakhir. Setelah sempat kalah 0-1 dari Inter, Milan lalu meraih 2 kemenangan beruntun dengan menang atas Torino dan Tottenham Hotspur dengan skor yang sama, yaitu 1-0. Meski belum begitu menjanjikan dari aspek menyerang, setidaknya Pioli membuktikan bahwa formasi 3 back bisa berjalan di Milan dengan beberapa penyesuaian. Catatan positif lainnya bagi Milan adalah keberhasilan menjaga gawang tidak kebobolan. Dengan kemenangan 1-0, Milan sudah tidak lagi kebobolan dalam 2 laga terakhir. Milan terakhir kali meraih near ball pada November 2022 lalu, tepatnya pada pekan ke-14 Liga Italia. Ketika itu Milan bermain imbang 0-0 melawan Cremonese. Milan menang lagi, Tatarusanu membuktikan diri. AC Milan sukses mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0 di San Siro pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, Rabu semalam. Kiper Milan, Cyprian Tatarusanu kembali menorehkan clean sheet. Gol tunggal penentu kemenangan Milan atas Tottenham Hotspur dicetak oleh Brahim Diaz. Gol itu tercipta hanya 7 menit setelah kick off babak pertama. Meski begitu, Tatarusanu ikut berjasa di laga ini. Kiper 37 tahun Rumania itu menetralisir 3 tembakan tepat sasaran Tottenham Hotspur melalui Eric Dier, Emerson Royal, dan Pepe Sar. Di Serie A akhir pekan kemarin, Milan juga menang 1-0 yakni atas sang tamu Torino. Dalam laga itu Tatarusanu juga menorehkan clean sheet usai mementahkan 2 tembakan tepat sasaran Torino lewat Stefan Singo dan Antonio Sanabria. Dalam 9 laga sebelum itu, Tatarusanu selalu gagal clean sheet. Dalam 9 laga itu dia kebobolan 20 kali. Namun Tatarusanu kemudian mencatatkan 2 clean sheet beruntun melawan Torino dan Tottenham Hotspur. Tatarusanu sepertinya ingin membuktikan bahwa dia masih bisa sangat berguna untuk Milan. Sandro Tonali sebut permainan Spurs terlalu mudah dibaca. Gelandang AC Milan Sandro Tonali mengaku tak sulit membaca arah permainan Tottenham Hotspur usai AC Milan menang tipis di babak 16 besar Liga Champions. AC Milan berhasil menang berkat gol tunggal yang dicetak Brahim Diaz pada menit ke-7 babak pertama.
Gol tunggal tersebut mampu membawa Milan mendapatkan modal berharga jelang leg kedua di London. Kemenangan tersebut dipengaruhi oleh kokohnya lini pertahanan AC Milan di babak kedua. Peran Sandro Tonali sebagai gelandang bertahan sangat penting dalam memutus aliran serangan Spurs. Alhasil AC Milan hanya merasakan satu tembakan ke arah gawang mereka sepanjang babak kedua. Tonali yang tampil apik membeberkan bahwa dirinya merasa pola permainan Spurs berhasil ditebak oleh AC Milan. Saat melawan Spurs, semua perhatian tentu akan tertuju pada nama striker ganas mereka, Harry Kane. Itu pula yang dilakukan oleh AC Milan sebagai gagasan strategi utama yang dibuat oleh Stefano Pioli. Sandro Tonali menjelaskan bahwa penembakan hanya perlu mencari cara untuk membatasi pergerakan Kane. Dengan begitu, tugas AC Milan tinggal menekan pemain Spurs lainnya yang tidak bisa memberikan asupan bola untuk Kane. Kane adalah masalah pertama yang harus dihadapi di setiap pergerakan Tottenham. Penting untuk memblokirnya dan kemudian menekan yang lain. Kami siap untuk banyak gerakan mereka dan melakukan apa yang kami kehendaki dalam latihan. Kami tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Tambah Tonali dikutip dari Football Italia. Jungkalkan Tottenham Hotspur. Stefano Pioli sesalkan AC Milan gagal cetak lebih banyak gol. Stefano Pioli merasa puas dengan penampilan AC Milan dalam kemenangan 1-0 atas Tottenham Hotspur pada ajang Liga Champions. Namun, Pioli mengakui bahwa mereka seharusnya bisa mencetak 2 gol lagi dan ia memprediksi leg kedua akan berlangsung lebih sulit. AC Milan langsung tancap gas sejak peluit kick off babak pertama dibunyikan. Setelah unggul, Pioli mengatakan bahwa timnya sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan karena Tottenham Hotspur bernafsu mencari gol penyama kedudukan. Itu adalah pertandingan yang sulit, laga yang sulit seperti yang kami harapkan. Sebuah penampilan yang bagus dan kami tahu betapa sulitnya laga leg kedua nanti. Kami memainkan permainan yang harus kami mainkan dengan fokus, determinasi dan kerja sama tim. Saya puas, kata Stefano Pioli. Sebaliknya, Pioli menyesalkan anak asuhnya menghamburkan 2 peluang emas yang seharusnya bisa menjadi gol tambahan. Pertama sundulan Charles de Ketelaere dan Malick Thiaw yang seharusnya bisa membesarkan keunggulan menuju leg kedua di London pada 9 Maret mendatang. Ada 2 peluang yang seharusnya bisa kami cetak, namun pertandingan berjalan dengan keras. Mereka juga menyebabkan masalah bagi kami dan kami bertahan dengan sangat baik dalam situasi bola mati. Jadi ada banyak hal positif. Ini hanyalah langkah pertama, leg kedua akan lebih sulit. Ini adalah pertama kalinya Milan mampu mengalahkan Tottenham setelah 2 kali seri dan 2 kali kalah. Rossoneri belum pernah mengalahkan tim Premier League di Liga Champions sejak terakhir kali bekuk Arsenal 4-0 di leg pertama babak 16 besar pada 2011-2012 dan setelahnya mereka selalu kalah dalam 5 pertemuan berikutnya. Ini adalah penampilan yang akan meningkatkan kepercayaan diri kami, namun kami harus tampil energik dan dinamis karena itulah cara kami bermain. Ini adalah bulan yang sulit. Kami mencoba untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dan saya terus percaya bahwa saya bekerja dengan tim yang sangat spesial. Tutup Stefano Pioli. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.